Saya Hodijah Makarim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hodijah Makarim. Topik kita kali ini adalah inspirasi judul skripsi bimbingan konseling. Teman-teman sekalian, bagi teman-teman yang kuliah di bimbingan konseling, saya pada kesempatan ini ingin membantu ya teman-teman yang akan meneliti. Bisa juga teman-teman dari program studi PAI yang tertarik pada bimbingan konseling PAI, misalnya konseling agama ya, terkait dengan misalnya masalah-masalah kesadaran beragama dan pengalaman beragama siswa, dan tentu saja dihubungkan dengan pengalaman mereka di lingkungan sekolah ataupun di rumah. Atau mungkin program studi psikologi pendidikan ya, tapi stressingnya ini adalah untuk program studi BK ya, jadi teman-teman yang akan meneliti masalah bimbingan konseling. Baik teman-teman sekalian, di dalam proses bimbingan konseling itu kan pemberian bantuan kepada siswa yang mana? Kepada siswa semuanya, jadi apakah mereka yang unggul, yang sedang, ataupun yang berkesulitan belajar, semua mendapatkan pelayanan dari guru BK di sekolah. Kemudian yang berikutnya, di dalam pemberian bantuan dari guru BK itu bisa direktif, bisa juga non-direktif. Nah teman-teman sekalian, pada kesempatan ini saya ingin sampaikan ada 4 fungsi di dalam layanan bimbingan konseling ya. Jadi yang pertama adalah fungsi preventif, kemudian fungsi pengobatan atau penyembuhan ya, penyelesaian masalah yang disebut fungsi kuratif. Kemudian yang ketiga adalah fungsi preservatif, dan yang keempat adalah fungsi mengembangkan atau fungsi pengembangan. Nah, jadi keempat itu maksudnya adalah semuanya akan disampaikan atau dilaksanakan oleh guru BK bagi mereka yang membutuhkannya sesuai dengan fungsi-fungsi tadi. Kita lihat sekarang kalau fungsi pencegahan itu seperti apa yang dilakukan guru BK. Jadi biasanya pencegahan itu adalah bentuknya penyuluhan atau nasihat. Nah kalau di sekolah umumnya disampaikan oleh kepala sekolah pada hari Senin pada saat upacara itu ada penyuluhan, ada nasihat. Dan karena kan guru BK itu profesinya memberikan bimbingan konseling, dan itu ada kompetensi itu pada kepala sekolah juga. Jadi tidak harus guru BK yang memberikan fungsi kuratif, fungsi preventif tadi ya. Jadi preventif itu kalau di rumah siapa yang memberikan? Ya orang tua memberikan nasihat kepada anaknya misalnya. Jadi preventif itu pencegahan ya. Nah baik teman-teman sekalian, yang kedua adalah fungsi pengobatan atau kuratif. Itu adalah apabila siswa sudah punya masalah. Nah teman-teman kalau ingin meneliti yang demikian berarti temui dulu guru BK-nya. Ada masalah apa dengan siswa di sekolah, kemudian kira-kira yang menjadikan target penelitian kita itu siswa yang seperti apa, dan nanti unit analisisnya siswa, tapi nanti respondennya adalah siswa yang punya masalah yang perlu penanganan seperti apa misalnya, karena kan sudah fungsinya fungsi kuratif tadi, pengobatan ataupun memberikan solusi, misalnya karena dia kecanduan narkoba atau kecanduan rokok, atau mungkin kecanduan medsos ya, sehingga malas belajar, sehingga tadinya yang prestasinya bagus menjadi berkesulitan belajar misalnya. Nah jadi kalau yang ketiga, fungsi yang ketiga adalah fungsi yang preservatif. Jadi kalau anak-anak ataupun siswa yang sudah punya masalah diobati, diberikan solusi, itu harus dipertahankan, dibina terus ya yang ketiga. Dan yang keempat adalah pengembangan ya. Jadi fungsi itu jadi dari fungsi yang keempat tadi. Nah sekarang teman-teman nanti mau meneliti yang seperti apa? Jadi tinggal kita lihat. Jadi kalau ingin meneliti tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan guru BK ataupun
fungsi-fungsinya jangan langsung ke guru BK. Kita bisa bertanya ke guru bidang studi dulu, lalu tanya kepada wali kelas. Kalau sudah itu baru ke guru BK. Jadi dan yang berikutnya kalau ingin tahu dalam kebutuhan identifikasi masalah itu bisa bertanya kepada siswa ya. Apa sebetulnya yang mereka rasakan di dalam proses belajar mengajar, lingkungan sekolah seperti apa yang mereka rasakan dan sebagainya. Itu dari siswanya. Jadi harus lengkap dari siswanya, dari guru bidang studi, dari wali kelas, dan dari guru BK. Nah, nanti baru teman-teman akan melihat kira-kira apa yang akan diteliti gitu ya. Nah, baik teman-teman sekalian, kalau untuk skripsi misalnya beberapa saya sampaikan ya contoh-contoh yang berkaitan dengan judul-judul yang dekat lah ya dengan BK itu. Apakah nanti akan menggunakan pendekatan kuantitatif, kualitatif atau di mix ya, nanti terserah teman-teman ya. Apakah akan nanti metodenya apakah deskriptif atau eksperimen, tinggal kita lihat kasusnya ya. Nah, kita lihat sekarang contoh-contoh permasalahannya ya. Pada umumnya kan permasalahan, saya nggak akan menyampaikan judulnya tapi permasalahannya aja ya. Nanti teman-teman bisa melihat dari permasalahan ini kira-kira apa identifikasi masalahnya, kemudian perumusan masalahnya seperti apa. Nah, jadi biasanya yang saya ambil contoh yang pertama adalah komunikasi dengan orang tua. Jadi komunikasi orang tua di rumah yang macet, yang ada gangguan biasanya akan berpengaruh pada prestasi belajar anak tersebut di sekolah. Yang kedua, kalau ada juga yang di rumah nggak masalah tapi dengan guru punya masalah gitu. Jadi komunikasi dengan guru. Kemudian kadang-kadang komunikasi dengan guru itu ada karena miskomunikasi pada gaya belajar siswa ya. Misalnya contoh, ketika guru yang sedang asik menjelaskan, kemudian ada siswa menunduk, sebetulnya dia sedang mendengarkan. Mungkin dia termasuk dalam gaya belajar auditif, tapi mungkin guru tidak tahu kalau siswa itu auditif. Kelihatannya dia tidak perhatian, misalnya perhatiannya sangat rendah. Sebetulnya kalau dia tidak menunduk melihat ke depan, penangkapan daya tangkapnya itu kurang. Tapi untuk konsentrasi karena dia auditif, auditori, dia harus menunduk. Nah, pada saat menunduk itu miskomunikasi bisa terjadi. Contoh aja sih itu ya. Kemudian yang ketiga, masalah-masalah penyesuaian diri yang terkait dengan tipe kepribadian ya. Ada yang introvert, extrovert ya. Nah, ini kaitannya dengan masalah penyesuaian diri baik di kelas maupun di sekolah. Kemudian yang keempat, masalah-masalah yang berkaitan dengan belajar ya. Sekarang ini cenderung misalnya belajar itu para siswa agak kesulitan untuk mengulang gitu. Nah, jadi kadang-kadang kalau kesulitan belajar itu tidak mesti karena dia punya kecerdasan yang rendah, tapi mungkin karena pengulangannya yang kurang. Ya, banyak faktor yang menyebabkan dia agak-agak malas belajar misalnya. Di rumah dimarahin, di sekolah dimarahin guru gitu kan. Akhirnya adalah masalah-masalah belajar di kelas itu. Kemudian kecanduan gadget bisa juga, itu banyak ya, baik pada anak-anak, remaja, misalnya dari mulai SD, SMP, SMA itu sudah ada gitu ya. Kemudian rokok ya, tadi pada usia-usia remaja awal udah mulai itu ada yang terkena ya kecanduan rokok, narkoba, kemudian pergaulan ya, dan lain-lain masalah yang berkaitan dengan remaja. Misalnya pada SMP itu biasanya dia sedang masuk pada remaja awal. Nah, ini juga ada masalah. Kemudian pada yang perempuan misalnya karena tanda-tanda keremajaannya datang, haid ya, menstruasi. Kemudian bagaimana pergaulannya dengan teman-teman sebayanya karena dia sudah beranjak dari masa kanak-kanak ke masa remaja. Nah, ini perlu penyeimbang gitu.
emosinya yang tadinya stabil pada masa kanak-kanak pas masuk masa remaja kan menjadi kurang stabil ya, emosional dan sebagainya. Nah baik teman-teman sekalian, saya kira itu saja sedikit ya membantu teman-teman. Sebetulnya masalah BK itu sangat banyak. Terima kasih, mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.